wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andiani, Prodi D3 Gizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai kacang kedelai. Nah, ini dia kacang kedelainya. Kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe, dan juga banyak lainnya. Kedelai dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering atau ladang. Penanamannya biasanya dilakukan pada akhir musim penghujanan. Setelah panen bijinya dimasukkan langsung. Bijinya itu dimasukkan langsung pada lubang-lubang yang dibuat. Biasanya berjarak 20-30 cm. Pemupukan dasar dengan pemupukan yang mengandung nitrogen dan fosfat diperlukan. Namun, setelah tanaman tumbuh, penambahan nitrogen tidak memberikan keuntungan apapun. Kedelai adalah tumbuhan yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan, agar rendah batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merambat. Nah, sekarang kita masuk ke pemberian. Kedelai merupakan ternak dikotil semusim dengan percabangan sedikit. Sistem perakaran akar tunggang dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan yang rendah. Kedelai, khususnya kedelai putih dari daerah subtropik, merupakan tanaman hari pendek dengan waktu kritis rata-rata sekitar 13 jam. Dia akan segera berbunga apabila pada masa siap berbunga panjang hari, kurang dari 13 jam. Ini menjelaskan rendahnya produksi di daerah tropika karena tanaman terlalu dini berbunga. Selanjutnya, kita masuk ke produksi dan perdagangan di Indonesia. Konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 1,6 juta ton harus diimpor. Terus 75% dari jumlah itu diimpor oleh 5 importir, yaitu PT Gerbang Cahaya Utama, PT Teluk Intan, PT Gunung Sewu, PT Cargill Indonesia, dan PT Sekawan Makmur Bersama. Sepanjang 2013, harga kedelai di Indonesia mengalami kenaikan tajam akibat kurangnya pasokan, sehingga menyebabkan berbagai pedagang tahu dan tempe mengalami kerugian dan harus menaikkan harga. Dari itu, beberapa pihak memperkirakan kenaikan harga ini akan memicu inflasi tinggi. Pada bulan September 2013, meski Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajah menyangkal hal tersebut. Nah, selanjutnya produk olahan dari kedelai. Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama. Meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai,
Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang sangat tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli tanaman tropis, sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan di Cina. Pemuliaan serta domestikasi belum berhasil sepenuhnya mengubah sifat fotosensitif kedelai putih. Di sisi lain, kedelai hitam yang tidak fotosensitif kurang mendapat perhatian dalam pemuliaan, meskipun dari segi adaptasi lebih cocok bagi Indonesia. Kedelai merupakan tumbuhan serbaguna karena akarnya memiliki bintil pengikat nitrogen bebas. Kedelai merupakan tanaman dengan kadar protein tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang kacang kedelai. Panjangnya adalah 0,8 cm dan lebarnya 0,8 cm juga. Nah, selanjutnya kita akan uji daya serap air kacang kedelai. Kita akan rebus kacang kedelai selama 20 menit. Nah, setelah kita rebus 20 menit, selanjutnya kita akan mengukur panjang dan lebarnya lagi. Dan ini panjang kacang kedelai setelah direbus 1,2 cm. Dan lebarnya 9 cm. Nah, selanjutnya kacang kedelai mengandung berbagai nutrisi atau gizi dan senyawa organik yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Terus beberapa di antaranya adalah meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh, menjaga berat badan ideal, mencegah penyakit kanker, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga kesehatan tulang, serta memperlancar sistem pencernaan. Nah, yang pertama, meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh. Kacang kedelai mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga sangat bermanfaat untuk mendorong percepatan aktivitas metabolisme tubuh. Protein akan membentuk jaringan baru dan mengatur berbagai sistem di dalam tubuh kita. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Kacang kedelai dan makanan-makanan olahannya diyakini dapat menekan nafsu makan yang berlebihan, sehingga dapat menurunkan resiko obesitas atau kegemukan. Dan penyakit-penyakit yang terkait dengan obesitas. Namun, kacang kedelai juga menyediakan serat dan protein yang tinggi untuk dapat membantu meningkatkan berat badan jika dimakan dalam jumlah yang relatif banyak. Oleh karena itu, kacang kedelai sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan dan juga bagi mereka yang ingin menambah berat badannya. Yang ketiga, mencegah penyakit kanker. Tingkat antioksidan yang tinggi dalam kacang kedelai dapat menjadikan sebagai makanan yang dapat mencegah timbulnya berbagai jenis penyakit kanker seperti yang kita ketahui sekarang. 4. Menjaga kesehatan jantung. Kacang kedelai mengandung lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total, sehingga dapat mencegah kondisi seperti aterosklerosis atau radang pada pembuluh darah manusia yang disebabkan oleh plak atau ateromatus. 5.
5. Meningkatkan kesehatan tulang. Vitamin, mineral, kalsium, tembaga, selenium, dan zinc yang terkandung pada kacang kedelai sangat penting bagi kesehatan tulang. Dan yang terakhir, yang keenam, memperlancar sistem pencernaan dan mengatasi sembelit. Kacang kedelai mengandung serat yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan. Serat membungkus tinja dan membuatnya bergerak melalui sistem pencernaan, sehingga dapat mengatasi masalah sembelit. Sekian penjelasan tentang mengenai kacang kedelai dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.